Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi Information Governance mengenai Principle and Function Teknologi Informasi. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Next. Ada Haidar Ar-Rasyid, saya sendiri, Ilham Laila, Lailatul Fasihah, Tasya Indah Agustin, Feni Anisatuna. Dan sebelum ke materi, kita harus mengetahui apa itu tata kelola informasi. Tata kelola informasi adalah salah satu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Pada kesempatan kali ini, materi yang pertama, tata kelola informasi menurut Konferensi Sedona, ada prinsip tata kelola informasi menurut Smallwood, kemudian ada akuntabilitas, yang keempat ada prinsip informasi yang diterima pencatatan secara umum, yang kelima ada roadmap penilaian dan peningkatan, yang keenam ada prinsip keamanan informasi, selanjutnya ada prinsip privacy, yang kedelapan ada yang menentukan kebijakan tata kelola informasi. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Haidar Ar-Rasyid. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Laila. Yang pertama ada prinsip tata kelola informasi menurut Konferensi Sedona. The Sedona Conference merupakan suatu kelompok profesional hukum dan teknologi yang bertemu secara berkala untuk mengembangkan komentar dan panduan mengenai e-discovery, catatan elektronik, privasi, risiko, information governance, dan masalah yang terkait. Mengetahui lebih lanjut mengenai komentar dari The Sedona Conference adalah adanya 11 prinsip yang ditetapkan mengenai tata kelola informasi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus mempertimbangkan penerapan program IG untuk membuat keputusan yang terkoordinasi mengenai informasi guna kepentingan organisasi keseluruhan yang menangani persyaratan terkait informasi dan mengelola risiko juga mengoptimalkan nilai. 2. Program IG menjaga independensi yang memadai dari departemen untuk memastikan keputusan yang dibuat demi kepentingan organisasi. Ketiga, seluruh stakeholder berpartisipasi dalam program IG sehingga dapat mewakili seluruh pandangan dari pemangku kepentingan. 4. Tujuan strategis IG didasarkan pada penilaian komprehensif atas praktik persyaratan, risiko, dan peluang terkait informasi. 5. Program IG harus dibentuk dengan struktur, arah, sumber daya, dan akuntabilitas untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan program akan tercapai. Next. 6. Pembuangan informasi fisik dan elektronik yang efektif, tepat waktu, dan konsisten yang tidak lagi perlu disimpan harus menjadi komponen inti dari setiap program IG. 7. Ketika keputusan IG mengharuskan organisasi untuk mendamaikan undang-undang atau kewajiban yang bertentangan, organisasi harus bertindak dengan itikat baik dan menghormati pertimbangan seperti privasi, perlindungan data, keamanan, manajemen catatan dan informasi, manajemen risiko, dan praktik bisnis yang sehat. 8. Apabila sebuah organisasi telah bertindak dengan itikat baik dalam upayanya untuk mendamaikan hukum dan kewajiban dan bertentangan, pengadilan atau otoritas lain yang meninjau tindakan organisasi harus melakukannya di bawah standar kewajaran sesuai dengan keadaan pada saat tindakan tersebut dianggap. Next. 9. Sebuah organisasi harus mempertimbangkan langkah-langkah yang wajar untuk menjaga integritas dan ketersediaan aset informasi jangka panjang sepanjang masa manfaat yang dimaksud. 10. Organisasi harus mempertimbangkan untuk memanfaatkan kekuatan teknologi baru dalam program IG. 11. Sebuah organisasi harus secara berkala meninjau dan memperbarui program IG-nya untuk memastikan bahwa program tersebut terus memenuhi kebutuhan organisasi seiring dengan perkembangannya. Next. Selanjutnya ada prinsip tata kelola informasi menurut Smallwood. Menurut Smallwood, 11 prinsip IG harus dipatuhi sebagai pedoman umum agar program IG dapat berhasil. Yang pertama, nilai informasi digunakan sebagai aset. Pengelolaan informasi bertujuan memonetisasi dan memanfaatkan informasi tersebut. Kedua, information governance sebagai konsultasi stakeholder. Program IG pada dasarnya merupakan upaya lintas fungsi karena dekat dengan informasi masuknya
yang paling tahu mengapa dibutuhkan dan bagaimana mengelolanya sehingga unit bisnis harus dikonsultasi dalam pengembangan kebijakan IG. 3. Integritas informasi. Hubungan bisnis ke pelanggan didasarkan pada kepercayaan yang mencakup memastikan bahwa informasi pelanggan yang akurat dibuat dan juga tetap aman. 4. Organisasi dan klasifikasi informasi. Tidak hanya catatan pelanggan dan operasi bisnis harus diatur dalam taksonomi standar dengan pendekatan metadata tertentu, tetapi semua informasi harus diatur dengan cara standar. 5. Keamanan dan privasi informasi. Ini sekali lagi berfokus pada posisi kepercayaan antara pelanggan dan bisnis atau lembaga pemerintah. 6. Aksesibilitas informasi. Aksesibilitas informasi harus diimbangi dengan masalah keamanan informasi, termasuk membuat informasi sesederhana mungkin untuk ditentukan dan diakses yang tidak hanya melibatkan antarmuka pengguna yang intuitif, tetapi juga memanfaatkan prinsip teknologi dan alat pencarian perusahaan. 7. Kontrol informasi. Informasi non-report juga harus dikategorikan dan dijadwalkan. Kemudian program legal hot-in notification otomatis yang terstandarisasi harus ditetapkan untuk menugaskan pengelolaan data dan mengunci informasi yang memungkinkan diminta dalam proses hukum. 8. Monitoring dan audit tata kelola informasi. Pada awal pengembangan program IG, upaya bersama harus dilakukan untuk mengembangkan metrik untuk mengukur kemajuan program secara objektif dan kesesuaian karyawan dengan kebijakan IG. 9. Eksekutif sponsorship. Sifat lintas fungsi dan kolaboratif dari program IG ini adalah faktor yang paling penting dalam kebijakan program IG. Hal ini terutama berlaku arena perawatan kesehatan, di mana berbagai spesialis klinis yang mungkin memiliki sistem informasi sendiri terwakili. 10. Change management. Program IG memerlukan pemanfaatan informasi sebagai aset dan meruntuhkan pendekatan fungsional untuk mengelola informasi. 11. Program perbaikan terus-menerus. Program IG bukanlah proyek satu kali, melainkan program berkelanjutan mirip dengan program keselamatan tempat kerja. Program IG adalah upaya manajemen perusahaan besar yang memerlukan pelatihan besar dan upaya komunikasi. Kemajuan dalam program IG harus ditinjau secara berkala dan disesuaikan untuk mempertimbangkan kesenjangan atau kekurangan serta perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini ada akuntabilitas adalah kunci. Center for Student Entrepreneurship Development di Institut Teknologi Bandung menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Nah, tujuan dari akuntabilitas ini sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberikan hukuman. Next. Selanjutnya, prinsip-prinsip pencatatan yang diterima secara umum. Yang pertama ada prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas ini mencakup tanggung jawab yang diberikan kepada RM di sektor senior untuk memastikan tata kelola yang efektif dengan tingkat otoritas yang memadai. Yang kedua ada prinsip transparansi. Nah, organisasi di sini harus menyadari bahwa transparansi penting dalam proses bisnis untuk kebutuhan bisnis atau peraturan, meskipun transparansi dalam jumlah terbatas. Yang ketiga ada integritas. Nah, keaslian arsip ini dipastikan dari bukti internal dan eksternal, termasuk karakteristik struktur, isi, dan konteks arsip untuk memverifikasi keasliannya dan tidak rusak atau diubah. Nah, yang keempat ada perlindungan. Perlindungan di sini organisasi harus memastikan perlindungan arsip dan memastikan arsip tidak berubah karena kehilangan, gangguan, dan korupsi. Yang kelima ada kepatuhan. Nah, pemantauan kepatuhan ini melibatkan peninjauan dan pemeriksaan berbagai aspek manajemen arsip, termasuk memastikan catatan yang dibuat dan ditangkap dengan benar. Yang keenam ada ketersediaan. Organisasi ini di sini harus mengevaluasi seberapa efektif dan efisien catatan dan informasi disimpan dan diambil menggunakan peralatan, jaringan, dan perangkat lunak yang ada sekarang. Yang ketujuh ada penyimpanan. Penyimpanan ini adalah fungsi melestarikan dan memelihara arsip untuk penggunaan yang berkelanjutan.
Yang kedelapan dan yang terakhir nih ada disposisi. Disposisi adalah tahap terakhir dalam siklus hidup informasi. Ketika persyaratan retensi telah dipenuhi dan catatan tidak lagi melayani tujuan bisnis yang berguna, itu mereka dapat dimusnahkan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ila atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai roadmap penilaian dan peningkatan. Prinsip pencatatan yang diterima secara umum dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penilaian kondisi terkini dari praktik dan sumber daya pencatatan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut mengidentifikasikan dan dapat digunakan untuk memandu peningkatan bertahap dalam pengelolaan dan data kelola penciptaan, organisasi, keamanan, pemeliharaan, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip keamanan informasi. Prinsip keamanan informasi adalah usaha untuk melindungi sistem informasi agar terpelihara kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Aspek keamanan informasi dari program tata kelola informasi harus dipandu oleh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Antara lain yaitu yang pertama, prinsip hak istimewa terkecil. Yang kedua yaitu 3 komponen paling penting. 3 komponen paling penting dari keamanan informasi, yaitu antara lain kerahasiaan. Berarti bahwa akses pribadi dan sensitif dikontrol dengan ketat, sehingga hanya personil yang berwenang yang memiliki akses ke sana. Yang kedua yaitu keutuhan, bahwa informasi memiliki jaminan yang wajar, akurat, dan terpercaya sepanjang siklus hidupnya. Yang ketiga yaitu ketersediaan, di mana ketersediaan ini dapat diakses secara konsisten oleh karyawan yang berwenang, yang memerlukan tambahan, yang memerlukan pembaharuan perangkat lunak untuk diimplementasikan tepat waktu. Ketiga prinsip dasar tersebut harus dipenuhi agar data dan informasi dapat terjamin. Jika salah satu tidak terpenuhi, akan rentan terhadap ancaman sistem keamanan. Untuk prinsip hak istimewa terkecil yaitu sebuah keamanan cyber penting yang berarti pengguna hanya boleh diberikan akses izin minimum dan akses informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu prinsip privasi. Prinsip privasi merupakan sebuah prinsip tentang hal yang erat kaitannya dengan data pribadi, biodata, lokasi, foto, video, maupun data penting yang dimiliki secara pribadi. Pihak yang bertanggung jawab dalam prinsip privasi ini yaitu negara. Terdapat 6 prinsip privasi yang digambarkan dalam segitiga. Segitiga tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Bagian paling atas sendiri disebut dengan star, yang di dalamnya terdapat purpose and leadership. Bagian tengah disebut dengan characteristic of government, yang di dalamnya dibagi menjadi 2, yaitu birth composition and director responsibility. Kemudian bagian paling bawah sendiri disebut specific matters, yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu opportunity and risk, remuneration, shareholder relationship, and engineering. Nah, yang terakhir yaitu siapa yang harus menentukan kebijakan tata kelola informasi. Tata kelola informasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Tujuan tata kelola informasi yaitu untuk memastikan pengirim dari para fungsi yang berbeda. Jadi yang harus menentukan kebijakan. Nah, karena materinya sudah selesai, maka saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah tetap
kelola informasi memberikan 11 prinsip untuk dipertimbangkan ketika diimplementasikan dengan program intelijen. Jika organisasi tanpa program tata kelola informasi yang aktif, maka harus mengevaluasi kembali kebijakan tata kelola informasi dan proses internal mereka. Jika kehilangan arsip yang besar, ketidakmampuan untuk menghasilkan arsip yang akurat pada waktu yang tepat, dan pelanggaran atau pencurian dokumen. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan perhatiannya. Tersebut adalah materi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan berkomentar di kolom komentar jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.